kembali lagi di channel YouTube aku, Rere di sini. Di Explore Surabaya Season 2 ini aku sudah ada di Tugu Pahlawan Surabaya. Jadi hari ini lanjutan dari video aku kemarin yang sudah aku janjikan kalau kita mau explore Surabaya tapi bukan di hotelnya, tapi di museumnya. Jadi hari ini aku mau ngajak kalian untuk masuk ke Museum Tugu Pahlawan Surabaya. Let's go! Nah, sebelum kalian masuk ke museumnya, kalian diharuskan untuk scan barcode karena tiketnya semuanya tersedia online. Jadi setelah diisi identitas dan lain-lainnya, kalian bisa pilih bayar langsung di loket seperti ini atau bayar lewat m-banking. Kalau semuanya sudah selesai, baru kita boleh masuk. Let's go! Nah, Tugu Pahlawan yang kita lihat di depan tadi, ketika kita masuk museumnya, yang pertama kali diperlihatkan adalah arsitektur awal dari pola-pola yang akan dijadikan bentuk fisiknya yang ada di depan tadi. Nah, kalau kita lihat bangunan yang segitiga-segitiga di luar tadi, itu adalah ruangan di belakangku ini. Dia adalah bintang utama dari museum ini. Ayo kita masuk.
ada banyak sekali spot foto yang ada di Tugu Pahlawan ini. Kalian bisa pilih, bahkan kalau aku ngomong ya, ini tuh berdiri di mana aja jadi estetik gitu loh. Nah, sekarang aku mau ngajak kalian untuk next explore. Let's go! Nah, setelah kita sudah selesai explore semua yang ada di Museum Tugu Pahlawan ini, aku mau ngajak kalian untuk lanjut ke Museum Pendidikan. Jadi, ayo berangkat, let's go! Halo semuanya, aku udah sampai di Museum Pendidikan. Nah, di tempat ini biasanya digunakan oleh muda dan mudi Surabaya untuk nongkrong-nongkrong dan juga latihan drum band. Nah, ini nih, dengarkan. Sekarang kita masuk dulu ke museumnya yuk. Di Museum Pendidikan ini kita akan dikenalkan bagaimana ilmu atau pendidikan masuk ke negara kita. Dimulai dari praaksara yang di depan tadi, dan sekarang kita akan ketemu di lorong kerajaan. Jadi seiring terbentuknya sistem pemerintahan dalam bentuk kerajaan, maka sistem pendidikan juga masuk dalam bentuk yang menyesuaikan di kerajaan tersebut. Nah, rata-rata semua kitabnya itu berbahasa Jawa kuno, Sanskerta, dan juga bahasa Arab. Bisa dilihat dari kitab-kitab yang ada di sini. Nah, setelah kalian bisa melihat banyaknya kitab di bahasa Jawa kuno, Sanskerta, dan juga bahasa Arab, ini di sini di sebelah kanan aku adalah monumen atau simulasi ketika pendidikan itu berada di zaman klasik atau zaman kerajaan. Nah, pada zaman tersebut pendidikan itu rata-rata terjadi di padepokan atau pesantren, dan pendidikannya biasanya seputar agama. Nah, di belakang aku adalah memorabilia dari ruang kelas pasca kemerdekaan. Ayo masuk. Nah, seperti ini. Kira-kira kalau di zaman pasca kemerdekaan ruang kelas untuk sekolah bentuknya akan seperti ini. Kalau kalian dulu pernah nggak sih sekolah tapi mejanya masih berbentuk kayu dan di dalamnya sini ada lacinya? Kalau aku masih loh. Kalian familiar nggak dengan yang di samping kanan aku? Ini Ibu Budi, ini Budi, ini Ayah Budi, ini Kakak Budi. Familiar ya? Nah, ini adalah langkah cerdas yang dilakukan oleh Ibu Siti Rahmani Rauf karena berangkat dari kegelisahan beliau di mana anak-anak Indonesia pada zaman dulu itu sama sekali tidak bisa membaca. Jadi beliau ini menciptakan ini Budi dan lain-lain ini dari tahun 1980-an loh, agar anak-anak di Indonesia menggunakan metode mudah ini untuk membuat mereka bisa membaca. Keterbatasan yang kita miliki tidak membuat Ki Hajar Dewantara menyerah begitu saja. Kalau tidak bisa mengetik dengan mesin tik karena keterbatasan tersebut, maka Ki Hajar Dewantara membuat seperti ini. Ini adalah cetakan huruf yang langsung di press biar seperti mesin fotokopi kalau zaman sekarang ya. Jadi tidak harus menulis satu-satu, tapi semuanya sudah jadi.
Berbicara tentang pendidikan, pada masa kolonial tidak semua orang dari lapisan masyarakat kita bisa mengampu pendidikan yang layak loh. Rata-rata yang boleh bersekolah hanya anak-anak orang Belanda itu sendiri atau anak-anak pribumi, tapi yang orang tuanya adalah seseorang dengan pangkat yang tinggi. Seperti ini, zaman dulu Ki Hajar Dewantara itu sampai diasingkan karena dianggap memberikan pendidikan ke orang-orang yang seharusnya tidak terdidik. Tapi setelah diasingkan, orang-orang berpikir bahwa sudah tidak ada lagi yang bisa mendidik orang-orang pribumi yang bukan kelas atas. Padahal Ki Hajar Dewantara membuka taman siswa. Nah, kalau yang di belakang aku ini adalah di zaman kemerdekaan. Lepas dari kungkungan penjajah, tidak berarti pendidikan itu bisa langsung merata dan dirasakan oleh anak-anak Indonesia pada zaman dahulu. Enggak juga. Jadi lebih struggle untuk pendidikannya layak dan bisa merata ke seluruh rakyat Indonesia. Saat mesin tik, tek 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 krek itu sudah masuk ke Indonesia, sayangnya tidak semua orang dianggap terdidik untuk bisa menggunakan alat tersebut. Bahkan lampu yang saat ini kita sudah rasakan di zaman dulu itu susah sekali, sehingga ketika belajar orang-orang pada zaman dahulu menggunakan semacam ini. Ini kalau di Surabaya sih namanya ublik ya, tapi nggak tahu kalau di daerah lain seperti apa. Syukurlah kalau zaman aku sih udah nggak pakai ini ya. Mungkin di zaman kakekku atau orang tuaku masih pakai ini untuk belajar. Nah, kita sekarang sudah berada di ruangan yang sudah memperkenalkan kita ke pendidikan yang sudah mulai merata, tapi tetap tidak secanggih sekarang. Di samping aku ini adalah sabak. Ini kalau kalian tahu adalah buku tulis zaman dulu sebelum ada buku tulis yang kita kenal sekarang ini. Nah, kalau sudah melihat yang agak-agak jadul, sekarang sudah mulai agak modern. Jadi di situ tadi kalian akan lihat kamera, dan di sini ada beberapa buku dan juga ijazah-ijazah zaman dulu yang bisa juga kalian lihat dan jadi tahu perbedaannya. Oh, ternyata bacaan anak zaman dulu seperti ini ya. Kalau anak zaman sekarang seperti ini, kayak gitu. Nah, kita sudah ada di penghujung video kita sambil diiringi oleh anak-anak yang sedang latihan drum band di Museum Pendidikan ini. Setelah eksplor seluruh isinya, berarti sekarang aku waktunya pamit. Terima kasih sudah nemenin aku eksplor Surabaya, khususnya di bagian museum-museum dan gedung tua yang mereka punya. Nextnya kita akan staycation atau explore kayak gini lagi. Kasih tahu aku di kolom komentar ya. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan loncengnya biar kalian gak ketinggalan kalau aku upload video baru. Jadi inget explore, inget Rere di sini juga. Bye bye.